Firman Tuhan kembali. Teks yang sama kita masih membahasnya. Injil Lukas pasal 1 ayat 46. Saya ulangi lagi. Lalu kata Maryam, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu teks kita, teks kuncinya. Gereja Kemah Injil yang sudah mengambil teks ini di Indonesia ini dalam rangka Natal. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya masih melanjutkan khotbah tadi malam, yaitu mengapa kita memuliakan Tuhan dan bergembira di tengah pergumulan hidup. Tadi malam kita sudah belajar pergumulan hidup. Latar belakangnya yang mana? Tidak lain adalah kata-kata Maria ini. Maria sendiri yang mengalami pergumulan hidup itu. Latar belakang kehidupannya, dari mana dia berasal, bagaimana kehidupannya setelah ia ditugaskan untuk menjadi ibu dari Mesias Yesus Kristus itu. Dan tentunya dia seorang gadis. Dia menghadapi pergumulan bukan saja tekanan batinnya, tapi pergumulan-pergumulan yang lain menghadapi keadaan dan tradisi bangsa Yahudi, dan ketika mereka sedang apa pada waktu itu budaya mereka. Bukankah itu pergumulan? Dan pergumulan yang sama juga kita hadapi pada sekarang ini. Mengapa kita memuliakan Tuhan walaupun pergumulan itu harus dihadapi, kita jalani? Yang pertama tadi malam kita sudah belajar, yaitu alasan tentang keselamatan. Karena Allah juru selamatku, itu kata Maryam. Ini artinya sebagai alasan utama mengapa dia memuliakan Tuhan. Lalu kemudian mengapa ia bergembira amat sangat? Karena alasan satu-satunya tentang keselamatan. Maria memang dia adalah ibu Yesus, tetapi Maria juga tidak secara otomatis maksud saya, lalu dia kemudian diselamatkan. Tidak, dia memerlukan keselamatan itu. Sekali lagi, keselamatan tidak terjadi otomatis tanpa sebab akibat. Jadi Yesus Kristus Mesias anak Allah lah penyebab keselamatan itu. Itu yang disadari oleh Maria. Sang penyelamat bagi Maria sudah datang, sudah lahir ke dunia. Karena itu dia mengajak dirinya dan dia mempraktekkan juga dirinya, dan juga dia mengajak kepada semua umat di muka bumi ini, muliakanlah dia, bergembiralah. Mengapa kita tahun ini Natalnya seperti betul-betul bergembira? Bayangkan bulan awal November, Bapak Ibu, di kota-kota besar sudah pernak-pernik Natal sudah dipasang di mana-mana, lagu-lagu, bahkan awal November itu sudah dinyanyikan lagu Natal. Artinya 3 bulan ini kita menyanyikan lagu-lagu Natal itu ya. Jadi rasanya gembira betul-betul, bersukacita betul-betul. Alasannya tidak lain karena keselamatan kita. Kita betul-betul sudah meyakini keselamatan yang kita peroleh dalam Yesus Kristus itu. Jadi lagi saya mau katakan, hidup kita di dunia ini realistisnya kita harus hadapi. Jadi realistisnya begini Bapak Ibu, realitanya begini, keselamatan itu memang diberikan cuma-cuma. Itu faktanya, melalui Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi kenyataannya keselamatan harus kita praktekkan. Itu dia, keselamatan harus kita jalani, harus kita tekuni, harus kita seriuskan keselamatan itu. Kita harus serius di dalam hidup kita menjalani keselamatan itu. Itu realistis. Kalau kita setengah-setengah, kita rugi Bapak Ibu. Lihatlah Yudas, bagaimana kehidupannya akhirnya kan.
kan rugi sekali kalau kita hanya percaya Tuhan setengah-setengah saja. Saya mau ulangi lagi kalimat tadi malam. Keselamatan adalah karya Allah dalam hidup kita. Betul. Dan kita telah banyak mengalami karya Allah. Tetapi Bapak Ibu sidang raya Natal yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, realitanya kalau karya Allah banyak dalam hidup kita, tetapi kenyataan juga karya iblis banyak juga kita jumpai. Bahkan di tangan kita sendiri karya iblis itu banyak melalui HP yang kita pegang kan. Karya Allah besar, banyak kita alami, tapi karya iblis juga banyak juga yang kita hadapi hari lepas hari. Di tangan kita ini, HP yang kita pegang, di situ melalui HP ada karya Tuhan, di sana banyak karya Tuhan. Ada firman Tuhan di situ, ada puji-pujian rohani, ada renungan-renungan, ada YouTube, TikTok tentang khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan bisa kita akses dalam seketika waktunya. Tetapi jangan lupa, realistis kita hidup, bukan? Karya iblis juga banyak di situ. Pornografi, kejahatan, penipuan. Karena itu kita orang Kristen, kita yang percaya, kita yang sudah mengenal karya-karya Tuhan Allah dalam hidup kita, haruslah kita berhati-hati terhadap itu, bukan? Jangan tergoda untuk sesuatu yang mudah. Karena tidak ada zaman sekarang berhasil itu jalan pintas dan mudah sekarang. Kalau ada itu tipuan. Karena zaman sekarang dituntut orang bekerja keras, meskipun hanya melalui tangan-tangan yang terampil mengutak-atik keyboard daripada HP itu. Tetapi tidak ada jalan pintas. Kalau ada jalan pintas, itu penipuan, itu tipuan. Kita ingat berapa bulan yang lalu, 1 bulan lebih yang lalu, bukan? Kita sedang viral, ada seorang anak muda yang bernama Deborah Aritonang itu kan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kasus apa dia? Dia menipu konser Coldplay itu kan. Itu orang percaya, dia orang Kristen, hebatnya kemampuannya. Dia bisa menipu orang bukan hanya di Indonesia ini, tetapi setiap konser-konser yang mendunia. Deborah Aritonang ini orang yang luar biasa. Sehingga dia mengumpulkan pundi-pundi keuangannya miliaran rupiah dalam waktu berapa jam saja. Anak muda yang hebat, tetapi anak muda yang tidak takut dengan Tuhan. Hatinya, kepalanya penuh, tapi hatinya tidak diisi dengan Tuhan. Bapak Ibu, dia ingin mencari jalan pintas, tetapi jalan pintas itu adalah tipuan belaka. Jadi jangan mudah tergoda Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang, kita jangan mudah tergoda juga dengan COD itu kan. Kalau awal-awal dulu ya oke, kita tergoda dengan COD itu, tapi kan kita sudah lama dengan COD, ngapa terus kok tergoda terus dengan COD gitu ah? Ibu-ibu, pemuda-pemudi, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak yang tergoda dengan COD ini. Nggak terasa uang pundi-pundinya, gajinya setiap bulan setengahnya habis untuk COD, tapi barang yang dibeli tak sesuai dengan mata dan kenyataan harapan. Beli celana kesempitan, beli baju kependekan, beli barang tak bisa digunakan, beli kompor tak bisa menyala. Jangan percaya dengan COD itu kan. Karya Tuhan banyak, tapi jangan lupa karya setan juga, iblis merusak kita melalui pundi-pundi yang berlobang itu banyak juga kita hadapi. Sudahlah kalau dulu kita tergoda 1 tahun yang lalu, oke. Sekarang tahun 2023-2024 ngapain tergoda lagi? Bila perlu Bapak Ibu yang ngerjain COD itu kan. Berapa banyak saya mendengar kabar, bahkan satu bapak teman kami, dia menceritakan, kalau saya menghitung Pak, 2 jutaan saya ditipu dengan COD katanya.
beli sepatu, kelihatannya bagus sekali, tapi setelah sampai di tempat ternyata sepatu dipakai 3 hari 3 kali main bulu tangkis sudah robek semuanya. Harganya 700.000. Oh Pak, ini bapak-bapak ceritanya, saya belum mendengar kabar ibu-ibu. Wah, itu lebih lagi. Itu baru bapak-bapak, belum lagi kabar pemuda-pemudi. Wah, itu lebih parah lagi. Sudah, stoplah kita. Kalau dulu kita percaya awal-awal dengan COD, tapi sekarang jangan lagi percaya dengan COD. Ada amin? Ya, yang marah ini pasti kan ini, yang apa itu? Kurir-kurir itu kan? Dengan ini, tidak apa-apa. Karena banyak penipuan di sana. Kita mau pakai apa? Itu namanya kita mau komplain dengan siapa? Barangnya kita tak pernah ketemu dengan siapa-siapa. Jadi itu kisah tentang karya-karya Tuhan itu banyak kita alami. Tapi jangan lupa di zaman sekarang ini kita menghadapi karya-karya dunia yang selalu menggoda kita hari lepas hari. Itu yang pertama. Mengapa kita memuliakan Tuhan dan bergembira di tengah-tengah pergumulan hidup? Alasan yang pertama keselamatan. Alasan yang kedua tadi malam adalah karena memperhatikan yang lemah, atau karena kepedulian terhadap yang lemah. Siapa di sini yang peduli? Tidak lain adalah Allah yang memperhatikan Maria yang lemah ini, yang rendah, ditinggikannya juga. Meskipun dia rendah, tapi dia dapat meninggikannya, dimuliakan. Dan sekarang yang ketiga adalah mengapa kita memuliakan Tuhan dan bergembira di tengah-tengah pergumulan hidup. Yang ketiga adalah karena kepastian dan keyakinan. Jelas sekali ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini betul-betul semata-mata berbicara tentang keyakinan. Maria dengan mantap dalam dirinya menerima tugas dan tanggung jawab mengandung Sang Mesias Yesus Kristus itu, anak Allah yang maha tinggi. Aku ini, kata Maria bilang, hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya kan mengatakan dan memberitahu bahwa dia akan mengandung, dia heran dan kaget. Tapi setelah itu dia sadar dirinya, sesungguhnya ya Tuhan, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini berat tugas seorang hamba. Beratnya apa? Mengikuti perkataan-perkataan Tuhan itu kan. Jadi jangan suka juga kita mau dan mudah untuk mengatakan aku ini hambamu, minta hamba ini berdoa. Itu tugas berat. Ada konsekuensi yang terjadi. Kalau anak-anak dipanggil minta hambanya berdoa, kita kadang-kadang tidak memahami arti daripada itu tanggung jawab. Kita mudah sekali menyebutkannya, tetapi mengemban tugas itu betul berat. Konsekuensinya adalah kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sekarang perkataan-perkataan Tuhan itu harus jadi pada kita, harus kita ikuti. Itu yang berat. Jadi lebih bagus biasa saja. Kalau Bapak ini, saya selalu katakan di sini Bapak Ibu, kalau berdoa, misalnya ibu berdoa, ya panggil saya, minta ibu ini berdoa. Jangan katakan minta hambanya, ibu ini berdoa. Banyak juga hamba Tuhan di sini ya katanya. Setiap maju lagi, minta hambanya berdoa. Banyak hamba Tuhan di sini ya. Karena konotasi orang hamba Tuhan pengerja gitu. Panggil saja ibu ini, bapak ini, kan toh kita juga tetap menghargai dia kan. Karena hamba dalam konotasinya adalah ada legal adminnya di sana tentang bagaimana SK diberikan, bagaimana tugas diembankan. Nah, itu di sini saya sering mengatakan seperti begitu. Tetapi di hadapan Tuhan kita ini sama, hanya kita di dunia ini masih ada di dunia, ada regulasi yang dipakai di sana. Aku ini hamba Tuhan, kata Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya dan Bapak Ibu yang setia melakukan
ini dan itu untuk Tuhan, itu karena apa gitu? Kalau saya setia melayani Tuhan, melakukannya untuk Tuhan, memberi untuk Tuhan, dan hal ini dilakukan, itu karena apa? Tidak lain karena adanya kepastian, adanya keyakinan. Saya melakukan ini, ada keyakinan di balik-balik itu gitu. Kalau Bapak Ibu memberi, saya yakin, makanya ada Bapak Ibu banyak yang kalau dia memberikan sesuatu, kadang-kadang dia tidak mau namanya ditahu oleh siapa saja gitu. Itu sah saja. Dan kalaupun ada yang menulis namanya, itu juga tidak ada masalah dan sah saja. Dua-duanya sama punya keyakinan bahwa apa yang saya lakukan itu karena apa. Dan satu-satunya jawaban, karena saya mempunyai kepastian dan keyakinan. Kalau saya melakukan ini, untuk siapa? Berkali-kali di sini saya sering menyampaikan kepada warga gereja, kalau kita datang ke gereja beribadah setiap hari Minggu, buat apa sebenarnya saya datang ke gereja untuk beribadah itu gitu? Ngapain saya harus ke gereja, membawa Alkitab, duduk tenang mendengar memuji Tuhan, memberi, mendukung? Untuk apa? Mengapa saya harus menjadi orang Kristen yang harus mengikuti firman Tuhan, berkorban, melakukan tugas pengabdian kepada Tuhan? Untuk apa? Kalau saya diminta berdoa, untuk apa? Jauh-jauh pun saya datang beribadah, untuk apa? Tidak lain karena Bapak Ibu sekalian yang percaya kepada Tuhan, ada sesuatu di dalamnya, yaitu adanya keyakinan. Saya pun mengatakan, mengapa mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan? Karena saya punya keyakinan. Saya pun punya keyakinan. Mengapa harus kemana-mana untuk membantu pekerjaan Tuhan, melaksanakan misi amanah agung, mendirikan gereja-gereja pos penginjilan, walaupun kita banyak membutuhkannya di tempat sendiri. Karena tidak lain ada kata di sana, karena keyakinan. Kalau aku melakukan ini, di dalamnya ada keyakinan. Inilah yang membuat Maria, mengapa dia memuliakan Tuhan dan dia bergembira, karena satu kata, karena keyakinan. Itulah alasannya. Kalau saya memberi, kalau saya mendukung, itu tidak lain karena saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kan jawabannya, saya mau mengucap syukur. Sama nanti kalau Bapak Ibu kalau mau memberi di kota-kota ini kan, satu tahun ini realistisnya kita memberi juga kan, perpuluhan kita beri, ucapan syukur kita beri. Mengapa juga pada waktu Natal ini kita memberi juga? Karena tidak lain di sana ada keyakinan akan ucapan syukur. Kalau saya bisa sampai di penghujung tahun ini, itu semata-mata karena Tuhan. Maka sewajarnya lah saya mengucap syukur kepada Tuhan, kan itu. Kepastiannya, keyakinan akan saya mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati saya, maka saya melakukannya. Jadi keyakinan mana lagi? Saya ulangi lagi, saya diberi sehat, saya diberi keberhasilan tahun ini, saya dilindungi dari penyakit tahun ini, walaupun saya sakit tapi saya disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Itu semua keyakinan yang kita peroleh, itu semua itu karena Tuhan. Keyakinan itulah yang membuat Bapak Ibu bertahan ikuti Tuhan. Keyakinan itulah yang membuat keluarga-keluarga bertahan dalam keluarganya, meskipun banyak pergumulan, tantangan suami dan istri, anak-anak. Tapi karena keyakinan akan Tuhan bahwa saya melakukan ini karena semata-mata oleh karena Tuhan, saya bertahan di gereja, percaya Tuhan Yesus setia. Itu tidak lain karena modalnya keyakinan saja. Kalau mau cari gereja Bapak Ibu kan banyak kan, pilihannya banyak. Tapi Bapak Ibu juga masih beribadah di sini. Itu tidak lain karena keyakinan akan Tuhan. Ada atau tidak ada pun orang, aku tetap yakin kepada Tuhan, kan itu. Keyakinan itulah yang akan membawa menuntun kita sampai berada di sana berjumpa dengan Tuhan. Kita lakukan apapun di dunia ini harus betul-betul dengan serius. Itu karena suatu keyakinan, bukan?
Bapak Ibu, kita lakukan pekerjaan apapun semuanya serius, bukan? Karena itu di sana ada keyakinan kita. Pemuda pelajar, saya serius belajar karena saya yakin dengan serius belajar itu saya mendapatkan nilai yang baik dan berhasil. Karena keyakinan akan mendapatkan nilai yang baik dan berhasil, itulah sebabnya ia serius belajar, kan? Kalau orang yang tak punya keyakinan, maka saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kalau pemuda pelajar jadi seperti apa, dia kan kuliah 8 tahun tidak selesai-selesai. Ada apa? Apa masalahnya, kan? Toh kita diberi batas, kan, yang idealnya waktu kita kuliah itu. Dan kalau bisa cepat berhasil dengan cepat, wah itu lebih bagus. Kenapa harus kita menghabiskan usia-usia kita yang harusnya produktif kita gunakan? Maka sadarlah diri kita. Keyakinan apa? Seriuslah dengan segala yang kita kerjakan. Saudara, kalau dengan Tuhan kita harus yakin, kalaupun apa yang kita minta di dunia ini memang tidak selalu diberikan oleh Tuhan, tapi kita tetap yakin dengan Tuhan. Walaupun tidak semua yang kita minta itu diberikan oleh Tuhan, ada saja yang kita tidak terima. Tetapi inilah Bapak Ibu bisa dengar, tidak diberikan atau tidak dijawab oleh Tuhan, itu pun adalah keyakinan kita percaya kepada Tuhan, bahwa keyakinan bahwa tidak dijawab oleh Tuhan, keyakinan kita adalah itu juga dari Tuhan. Kalau kita meminta sesuatu lalu tidak diberikan, sebagai orang percaya kita pun yakin tidak diberikan Tuhan, itu juga adalah jawaban Tuhan. Mudah ya menyampaikannya, tetapi itulah yang sebenarnya ajaran kita gitu, kekristenan. Bahwa tidak semua yang kita minta di dunia ini semua diberikan. Ada juga yang tidak diberikan. Itu fakta, realitanya itu. Kalaupun kita yang sudah tahu tentang fakta realita itu, kalau saya meminta tidak diberikan, tidak diberikan pun oleh Tuhan, walaupun saya meminta, itu juga saya yakin sudah jawaban Tuhan, kan gitu. Kalau itu terjadi, oh betapa hebatnya orang Kristen. Sekali lagi, tidak semua keyakinan kita atau suatu di dunia ini kita dapati, bukan. Sekali lagi saya ulangi itu tadi, karena tidak semua memang kita dapati itu. Tidak usah kecewa, apalagi kita di musim politik ini, kan. Sekali lagi kita sedang menghadapi, sebentar lagi menghadapi pesta demokrasi ini. Tidak semua di musim politik ini kita yakin juga bahwa tidak semua berhasil. Itu kenyataan, itu realita, kan. Tidak semua yang kita harapkan dari orang-orang semua akan terpenuhi dari dia yang kita dukung. Misalnya kita di sini kan ada anggota jemaat kita yang caleg di sini, Pak Agus, Pak Tinghan, Pak siapa lagi ada di sini yang di kita Sintang ini ada di sini, Pak Mulyadi, Berlian, siapa lagi, Karwadi, ada Karwadi. Kan ini Bapak Ibu kasihan Tuhan, memang kita berdoa, tapi realita hidup kita kan tidak semua kita berdoa supaya semuanya berhasil, tapi realita kenyataan ada juga di antara baliho-baliho di sepanjang jalan itu kan tidak semua yang berhasil, kan. Kalau ada yang katakan, wih banyak betul di sepanjang jalan, kok berat? Apakah semua berhasil? Enggak, ada yang tidak nantinya. Nah, tidak semua kita harapkan dari semua mereka itu, karena yang kita harapkan tidak semua akan terpenuhi dari mereka, bukan. Misalnya yang tadi saya sebutkan, karena itu tadi
Dan meskipun kalau kita mendukung mereka, kita mendukung mereka dengan tulus ikhlas lah, kan itu. Bukan karena kita ada keinginan, ada kemauan, kita dukung betul-betul tulus ikhlas. Jangan harapkan bahwa mereka-mereka nanti akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dan siap-siaplah kita, dari mereka juga nantinya akan ada juga di antara kita yang kecewa, kan? Siap-siap, itu realita, walaupun kita mendukung, kan? Itu fakta, Bapak Ibu. Itu kenyataan. Dukunglah mungkin pemilihan presiden 1, 2, 3 kita dukung salah satunya. Kan tidak semua keinginan-keinginan kita tercapai dan sampai di sana, dan kita akan kecewa. Siap-siaplah itu, memang itulah kenyataannya gitu. Hadapi kenyataan itu. Dan kita pun harus jujur, tidak mungkin misalnya Pak Agus terpilih lalu kita semua minta kepada dia. Mungkin saja WA Bapak Ibu nanti tidak dijawab dia. Itu siap-siap. Itu fakta misalnya, kan. Jangan berharap, jangan kita fokus kepada itu, kan. Kalau misalnya sesuatu yang kita minta tidak diberikannya misalnya, kita jangan fokus ke situ. Jangan berharap terus kepada di sana. Pertama, kita fokuslah kepada Tuhan, kan. Kita mendukung mereka karena kita tulus ikhlas saja, betul-betul mendukungnya. Bukan karena kita mengharapkan sesuatu untuk imbal baliknya. Saya mendukung, memang saya berkewajiban untuk mendukung dia. Bukan karena saya mengharapkan sesuatu darinya. Dan kalau kita mengharapkan sesuatu kepada manusia, maka kita akan kecewa. Nah, tapi kalaupun kita tidak mendapatkannya, jangan fokus kepada karena saya tidak mendapatkan maka saya akan bertindak itu dan ini. Jangan fokus ke situ. Fokuslah pertama kepada Tuhan. Fokus juga dengan apa yang kita kerjakan dengan tangan yang terampil, bahwa dari situ Tuhan akan memberkati kita, bukan hanya dari sana saja. Nah, fokuslah ke situ. Saya juga sering berkata di sini, Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, realitanya, realistisnya saja kita hidup. Tidak semua, saya pun meyakini, saya tidak mengharapkan semua Bapak Ibu menyukai saya, menyukai hamba Tuhan, menyukai keluarga saya. Tidak semua. Itu fakta. Tidak semua anggota jemaat bisa menyukai hamba Tuhannya dan keluarga-keluarganya. Itu realistis, itu fakta. Tetapi faktanya juga, tidak semua saya menyukai Bapak Ibu juga, kan? Karena ada Bapak Ibu yang tabiat kebelatnya anggota jemaat, dan itu tidak menyukakan. Itu realistis, itu fakta. Tapi persoalannya saya tidak mau fokus ke situ. Kalaupun Bapak Ibu tidak menyukai saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak akan fokus ke sana. Saya fokus kepada Tuhan dan fokus dengan tangan-tanganku yang diberikan oleh Tuhan yang terampil akan kukerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan suatu kelak nanti aku akan melihat Tuhan berkarya dalam hidupku. Itu Bapak Ibu. Itu yang benar hidup kita. Kalau itu kita jalani, kita berdamai dengan semua keadaan, ada atau tidak, aku tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu keyakinan kita. Itu kepastian kita dalam Tuhan. Karena itu pesannya kepada kita melalui Natal ini, kepastian dan keyakinan, itulah yang membuat kita memuliakan Tuhan dan bergembira di tengah-tengah hidup kita ini. Kita yakin pasti bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan untuk Tuhan itu, bahwa ada di dalamnya Tuhan akan bekerja untuk kita. Berikutnya, fokuslah kepada Tuhan. Di dunia ini realitanya kita berhasil dan tidak, itu fakta dan realistis. Kita hidup harus realistis, kenyataan yang harus kita hadapi. Tidak semua orang bisa diangkat waktu yang bersamaan, tapi ada juga orang yang akan ditinggal. Tapi waktu kita ditinggal, kita realistis juga bahwa itulah jawaban Tuhan. Saya tidak akan fokus dengan ketertinggalan saya. Kalau saya tidak disukai, dibenci, saya tidak akan fokus kepada itu. Saya fokus dengan tangan saya yang terampil ini Tuhan berikan, dan aku fokus kepada Tuhan. Suatu kelak nanti dengan tanganku dan dengan doaku, aku yakin aku mencapai suatu saat
di mana Tuhan akan berikan kepadaku. Itu yang benar. Maka beramailah kita, hidup kita dengan Tuhan. 3 hal itu Bapak Ibu, mengapa kita memuliakan Tuhan dan bergembira di tengah-tengah pergumulan hidup? Yang pertama karena keselamatan, yang kedua karena memperhatikan yang rendah. Siapa di situ yang rendah? Maria tentunya. Dan yang ketiga adalah kepastian dan keyakinan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan menyanyi dan kita